Ternyata siapapun kita, dimanapun kita berada, modal kita sehari sama. Ya. Lantas pertanyaannya, kenapa ada orang yang modalnya sama, hasilnya berbeda? Sadarkah kita ada modal besar di dalam setiap diri manusia, bahwa setiap manusia pasti siapapun dia, apapun agamanya, apapun daerahnya, apapun bangsa dan negaranya, pasti Allah berikan modal yang sama, yakni waktu 24 jam sehari. Tidak ada satupun manusia yang tidak memiliki waktu 24 jam sehari. Semua sama. Bahkan Nabi SAW pun memiliki waktu yang sama. Sehari 6 jam, 6 jam, 12 jam, ya. Kemudian kita gunakan lagi malamnya dan sampai ke paginya, sehari itu 24 jam. Ya. Pertanyaannya, adakah di antara kita yang punya hari itu cuma 2 jam? Tidak ada. Modalnya sama. Ternyata siapapun kita, dimanapun kita berada, modal kita sehari sama. Ya. Lantas pertanyaannya, kenapa ada orang yang modalnya sama, hasilnya berbeda? Ada orang yang dikasih 3 orang anak yang dikasih modal yang sama. Anak yang pertama dikasih modal 100 juta. Anak yang kedua, seorang ayah memberi modal yang sama, 100 juta. Anak yang ketiga dikasih modal juga sama, 100 juta. Kenapa anak yang pertama? Anak yang pertama ditanya oleh ayahnya, "Anakku, mana uang 100 juta yang ayah berikan kepadamu?" Jawaban anak yang pertama, apa katanya? Ya, Masya Allah, anak yang pertama menjawab, 100 jutanya sekarang sudah berubah ayah menjadi 100 miliar. Masya Allah. Catat, mana anakku? 100 juta yang ayah berikan kepadamu, 100 juta itu sudah jadi 100 miliar. Ingat ya, modalnya berapa tadi? 100 juta. Anak yang kedua ditanya oleh ayahnya, "Nak, mana modal yang ayah berikan yang 100 juta itu?" Maka kemudian anak yang kedua menjawab, "Ayah, modal yang ayah berikan 100 juta itu sekarang masih ada. Jumlahnya sama. Tidak bertambah, tidak berkurang. Masih tetap 100 juta. Anak yang ketiga ditanya, "Mana ayah, mana anakku uang 100 juta yang pernah ayah berikan kepadamu? Mana? Tunjukkan kepada ayah." Anak yang ketiga mengatakan, "Ayah, uang 100 juta yang ayah berikan kepadaku sekarang sudah berubah menjadi hutang sebesar 1 miliar. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, kalau kita menjadi ayah, mana anak yang kita paling sayang di antara anak-anak kita yang 3 orang tadi? Mana anak yang paling kita sayang? Anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga. Ayo silahkan ketik di kolom chat. Ya, teman-teman semuanya, saya yakin dan teramat sangat yakin, pasti kita akan mencintai, menyayangi anak yang nomor 1. Meskipun kita pun sayang kepada anak yang kedua, kita sayang kepada anak yang ketiga, pasti. Kenapa? Tetap anak kita. Meskipun kita pasti kecewa. Kenapa kecewa? Karena modalnya sama, tetapi ternyata hasilnya berbeda. Modalnya sama-sama 100 juta, tapi kemudian anak satu bisa membuat 100 juta itu menjadi aset sebesar 100 miliar. Sedangkan anak yang kedua, dia biarkan uang itu ngendap, tidak berubah jadi apa-apa, tapi juga tidak berkurang. Ya, begitu-begitu saja. 100 jutanya tetap sama. Ya, dan yang ketiga, ya, anak yang ketiga pasti kita kecewa, kita marah kepadanya. Kenapa? Dia berbeda dengan anak pertama dan kedua, malah kemudian dia berhutang sebesar 1 miliar. Maka teman-teman semua yang dirahmati Allah, beginilah kita hari ini.
Modalnya sama, tapi hasilnya beda. Ya, semua sama modalnya, tapi hasilnya berbeda. Modalnya sama, malam juga dapat, siang juga ada, sore juga ada. Bahkan ya, modal yang diberikan itulah kemudian Nabi SAW mengatakan, "Igtanin khomsan qabla khomsin." Manfaatkan 5 sebelum datang 5. 5 ini modal kita. Manfaatkan 5 ini sebelum datang 5 yang lainnya. Yang pertama, manfaatkan masa mudamu sebelum masa tuamu. Mengapa Nabi menyebut masa muda ini adalah masa yang paling tepat untuk dimanfaatkan? Karena orang kalau sudah muda, maka dia itu bergairah. Dia bisa melakukan banyak hal. Pikirannya tidak bisa dihentikan. Ide-ide kreatifnya bermunculan, beraneka ragam. Ya, kesempatan dia bisa lakukan. Manfaatkan masa mudamu sebelum masa tuamu. Ya, kenapa? Karena orang muda itu dia bisa melakukan banyak hal. Dia lari pagi bisa lebih jauh daripada yang tua. Dia bekerja bisa lebih lama daripada yang tua. Dia rapat, dia kerja, dia meeting, dia melakukan sesuatu bisa lebih banyak dibandingkan yang tua. Maka teman-teman semuanya, benar-benar ini nasihat dari Nabi SAW untuk kita betul-betul renungkan. Renungkan, manfaatkan masa mudamu sebelum masa tuamu. Berapa banyak hari ini yang masih muda sudah pakai narkoba, muda hamil di luar nikah, muda sudah mendekap berpuluh tahun di penjara, muda melakukan banyak aktivitas yang sia-sia. Manfaatkan masa mudamu sebagai modal masa muda sebelum tuamu. Manfaatkan masa kayamu sebelum miskinmu. Apa yang kemudian terjadi? Masa-masa di mana kita punya harta, ini adalah masa di mana kesempatan untuk lebih bermanfaat kepada banyak orang. Harta kita dipakai untuk sedekah, makanan, harta kita dipakai untuk membangun sekolah gratis, harta kita dipakai untuk membangun masjid, harta kita dipakai untuk kemudian membangun fasilitas umum, harta kita dipakai untuk menyembuhkan banyak orang miskin yang sakit, harta kita dipakai untuk menolong dai-dai, menghantarkan hidayah ke seluruh penjuru dunia. Manfaatkan masa kayamu sebelum miskinmu. Kenapa? Karena kalau sudah miskin, kita itu nggak bisa apa-apa. Miskin itu, ya kata Nabi SAW, kadal fakru ayakuna kufron. Kadal fakru ayakuna kufron. Kemiskinan itu bisa mendekatkan kita kepada kekufuran. Miskin itu bisa menyebabkan kita kufur. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, manfaatkan masa mudamu sebelum masa tuamu. Manfaatkan masa kayamu sebelum kamu miskin. Karena kalau kamu sudah miskin, kamu nggak bisa melakukan banyak hal. Orang miskin itu cenderung meminta-minta. Orang miskin itu cenderung terhina. Orang miskin itu cenderung lemah, terjajah, teraniaya. Orang miskin itu tidak bisa mengakses informasi, sehingga dengan itu dia akan terbelakang mental dan pendidikannya. Maka manfaatkan betul modal berupa kaya sebelum miskin. Yang ketiga kata Nabi SAW, manfaatkan masa luangmu sebelum sempitmu. Bayangkan, teman-teman, kita ini kalau udah luang waktu, dipakai tidur. Kalau luang waktu dipakai main game. Kalau luang waktu dipakai nongkrong. Ya, saya sudah berkali-kali ke Jepang. Belum pernah saya ngeliat ada orang Jepang itu nongkrong di pinggir-pinggir jalan, ngobrol nggak jelas gitu. Ya, nggak ada. Bahkan ada satu tempat kafe itu mereka dibatasi. Ya, ngobrol di sini cuma maksimal 5 menit. Ya, kalau mau beli minumnya bawa keluar. Nggak ada tempat nongkrong. Nggak ada tempat nongkrong. Nggak ada tempat orang buang-buang waktu. Nggak ada tempat orang buang waktu sia-sia, itu nggak ada. Nggak ada tempat orang itu ngobrol itu nggak ada manfaatnya. Nggak ada. Ya, manfaatkan masa luangmu sebelum sempitmu. Mumpung luang, hafalkan Quran. Mumpung luang, olahraga. Mumpung luang, silaturahmi.
Mumpung luang, gunakan kesempatan luangmu itu untuk kemudian banyak berkunjung kepada orang sakit. Banyak berkunjung kepada orang-orang soleh, minta nasihatnya. Mumpung lagi luang. Karena kalau sudah sempit waktunya, maka waktu dengan anak itu menjadi sangat mahal bagi saya. Kenapa? Sulit mencari waktu luang itu. Sulit. Ya, bahkan kadang-kadang bertemu dengan anak itu benar-benar seringnya itu kadang-kadang udah tinggal di akhir pekan saja. Ya, teman-teman semua yang dirahmati Allah, maka kata Nabi yang ketiga, manfaatkan masa luangmu sebelum sempitmu. Kenapa? Karena kalau sudah nggak ada waktu, ya kita udah nggak sempat lagi, ya nggak sempat lagi ngunjungin orang tua kita nggak sempat lagi menelpon kakak, adik, saudara, tidak sempat lagi silaturahmi, tidak sempat lagi datang ke guru-guru, nggak sempat lagi. Manfaatkan masa luangmu, mumpung lagi luang nih, sebelum sempitmu. Betapa besar perhatian Islam kepada yang namanya detik waktu. Dan yang keempat, manfaatkan masa sehatmu sebelum sakitmu. Ya, teman-teman semua yang dirahmati Allah, manfaatkan masa sehatmu sebelum sakitmu. Karena orang kalau sudah sehat, dia lupa. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, ada nikmat yang manusia itu paling sering lupa. Ya, lupa, yakni masa sehat dan masa luangnya. Ya, ini masa sehat ini nih lagi sehat, ya. Digunakan apa mata kita yang sehat ini sebelum mata kita sakit? Digunakan apa tubuh kita yang sehat ini sebelum tubuh kita sakit? Digunakan apa sehat kita ini, otak kita yang sehat ini sebelum kita kemudian mengalami sakit di bagian otak kita? Manfaatkan masa sehat kaki kita ini. Digunakan apa kesehatan kaki kita ini? Manfaatkan masa sehat mulut kita ini sebelum mulut kita ini datang sakit yang kita tidak pernah sangka-sangka, tidak pernah duga-duga, tiba-tiba sakit. Teman-teman lihat sekarang, banyak orang-orang terkenal, artis, public figure, pejabat negara yang mereka tertidur di atas kasur di rumah sakit. Padahal dia dulunya adalah orang yang sangat aktif. Dulu dia adalah orang yang sangat hebat hidupnya. Tapi mereka tidak bisa apa-apa ketika mereka sakit. Maka Nabi menasehati kita dalam sekali. Meskipun hadis ini terasa ringan, tetapi maknanya dalam bagi kita. Manfaatkan masa sehatmu. Teman-teman ini mumpung sehat, ikut kajian. Teman-teman ini mumpung sehat, olahraga pagi ini. Teman-teman ini mumpung sehat, manfaatkan kemudian kesehatan itu kemudian untuk lebih banyak sholat, banyak saum, lebih banyak baca Quran, mumpung kita sehat. Karena kalau kita sudah sakit, saya merasakan bagaimana sakit ibu saya. Saya menemani ibu saya 10 hari di ICU. Saya jadi tahu betapa nikmatnya sehat, betapa mahalnya sehat. Ketika ibu saya tidak bisa melakukan apapun karena ibu saya harus pakai ventilator dan ibu saya harus pakai sonde. Yang sonde itu adalah dimasukkan selang ke dalam hidung, kemudian tembus sampai kemudian ke lambungnya. Jadi makanan itu berupa cairan dari mulai hidung sampai ke dalam lambungnya. Manfaatkan masa sehat. Karena kalau sudah sakit seperti ibu saya, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Manfaatkan masa sehatmu sebelum sakitmu. Karena kalau sudah sakit teman-teman semuanya, nggak enak. Ya, nggak enak teman-teman semuanya. Ya, maka teman-teman semua yang dirahmati Allah, manfaatkan masa sehatmu sebelum sakitmu. Mumpung teman-teman semua lagi sehat. Ya, kalau lagi sehat, lakukan produktivitas, pencapaian-pencapaian. Kejar prestasi-prestasi tertinggi teman-teman semuanya. Kejar. Jangan pernah sia-siakan. Mumpung lagi sehat. Dan yang terakhir kata Nabi SAW, dan ini adalah nasihat pamungkas. Nasihat yang paling menyimpulkan di antara semua nasihat. Yang kemudian Nabi sampaikan dalam konteks hadis ini. Manfaatkan masa hidupmu sebelum matimu. Teman-teman tahu bagaimana kalau orang sudah mati, dia menyesal. Di dalam Al-Quran, orang-orang yang kemudian menyesal, Allah abadikan di dalam Al-Quran, mereka menyesal
karena mereka menunda-nunda sedekahnya. Laula akhartani ila ajalin qarib fa as-sadaqa. Laula akhartani, andai saja, ya, laula akhartani, andai saja ajalku itu bisa ditunda sebentar saja, maka aku akan minta untuk bersedekah. Teman-teman perhatikan baik-baik. Berapa banyak kita yang sering ada ajakan sedekah suka nanti-nanti, suka entar-entar, nanti aja, besok lusa, nanti kalau sudah kaya, nanti kalau sudah ada duitnya. Berapa banyak kita yang sering seperti itu. Ada peminta-minta, kita kemudian tidak berikan dengan alasan, nanti dia jadi pemalas, nanti uangnya dipakai untuk merokok, macam-macam alasannya. Padahal namanya memberi, beri saja, apa susahnya. Bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan? Bahagiakan orang lain. Ya. Manfaatkan masa hidupmu sebelum matimu. Kenapa? Karena nanti kalau sudah mati, maka kita akan menyesal seperti orang yang diabadikan di dalam Quran. Laula akhartani ila ajalin qarib fa as-sadaqa. Laula akhartani, andai saja, ya, ajalku itu bisa ditunda sebentar saja, nyesel, aku akan minta untuk bersedekah. Perhatikan teman-teman. Ternyata mayat-mayat yang hari ini di alam kubur, mereka semua teriak, andai saja kematianku dulu bisa ditunda, kata Quran diabadikan, maka aku akan minta sedekah. Maka teman-teman, jangan tunda sedekah. Jangan suka tunda-tunda sedekah. Ya, jangan suka tunda-tunda sedekah. Jangan suka tunda-tunda, nanti nyesel. Dan penyesalan ini diabadikan di dalam Quran. Dan hebatnya sedekah, ini menjadi penyesalan para mayit. Mereka itu nggak nyesel karena andai saja umurku bisa diperpanjang, aku akan minta sholat. Enggak. Aku akan minta untuk bisa naik haji. Enggak. Aku nggak minta untuk kemudian bisa baca Quran. Enggak. Ternyata penyesalan para mayit ketika mereka menjelang sakratul maut dan sesudah sakratul maut adalah sedekah, teman-teman semuanya. Sedekah itu merupakan penyesalan yang diungkap oleh mereka. Betapa kemudian penyesalan itu penyesalan yang abadi karena diabadikan di dalam Al-Quran. Maka teman-teman jangan pernah menunda sedekah. Dan saya 27 tahun di jalan dakwah, belum pernah saya dengar cerita dari jamaah saya, belum pernah. Ya, belum pernah, mungkin nggak ada. Ya, kenapa? Belum pernah saya ada dengar kabar ada orang rajin sedekah jatuh miskin, nggak ada. Yang ada, semakin mereka bersedekah, semakin mereka bertambah hartanya atau bertambah nikmat lain yang justru tidak bisa dibeli dengan harta. Hartanya mungkin tidak bertambah, tapi sehatnya bagus. Hartanya mungkin tidak bertambah, tapi anak-anaknya soleh, soleha. Hartanya tidak bertambah, tapi suaminya baiknya luar biasa. Hartanya tidak bertambah, tapi rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, belum pernah. Wallahi, 27 tahun saya berdakwah, belum pernah saya mendengar ada orang miskin gara-gara sedekah. Itu nggak ada ceritanya. Yang ada, teman-teman sudah nonton ya, tentang kisah Bu Aisyah ya, atau kisah-kisah lain gitu. Yang ada orang bersedekah makin kaya, makin kaya, makin kaya. Uangnya kayak tisu, saya bilang. Kenapa? Diambil, tumbuh lagi, muncul lagi, diambil, muncul lagi, diambil, muncul lagi. Ada saja, datang dari arah yang tidak diduga-duga dan tidak disangka-sangka. Teman-teman yang dirahmati Allah, ikhtanin khamsan qabla khamsin. Renungkan ini. Renungkan ini baik-baik teman-teman semuanya. Ini semua adalah diliputi sang waktu. Waktu kaya sebelum miskin, detik waktu. Waktu sehat sebelum sakit, detik waktu. Waktu kaya sebelum miskin, detik waktu. Waktu sehat sebelum sakit, detik waktu. Waktu hidup sebelum mati, detik waktu. Jadi 5 ini semuanya dikurangi oleh detik waktu. Dan dibatasi oleh detik waktu. Maka jangan main-main dengan detik-detik waktu.